mengenai digitalisasi dunia pendidikan dalam tema pendidikan berbasis digital, siapkah kita? Hal ini juga terkait adanya pandemi COVID-19 dan revolusi teknologi 5G yang menjadi dasar metode pembelajaran masa depan di dunia. Lalu apa urgensinya dan varian digital apa saja yang saat ini bisa diaplikasikan ke dunia pendidikan di Indonesia? Tentunya telah bergabung bersama kita secara virtual, yaitu Profesor Aris Junaidi PhD, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pendidikan berbasis digital, siapkah kita? Kali ini saya akan bertanya dulu kepada Bapak Profesor Aris Junaidi, kepada Bapak Profesor Aris nih, sebagai perumus dan pelaksana kebijakan bidang pendidikan tinggi akademik, bagaimana pendapat Bapak nih terkait digitalisasi pendidikan kita dalam menyongsong era 5.0 ini, Prof? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama saya ucapkan selamat ya telah berdirinya Universitas Insan Cita Indonesia (UICI). Selamat Bapak Rektor dan juga yang terhormat Ketua Forum Rektor Prof. Arief Satria. Jadi untuk pembelajaran daring di era ini, di era digital dalam menghadapi tantangan satu peradaban ini, Mas Menteri dalam hal ini Mendikbud-Ristek telah mengeluarkan peraturan Menteri yaitu nomor 7 tahun 2020. Di situ diatur semuanya bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di dalam peraturan Menteri. Di awal tahun 2020 sejak surat edaran Mas Menteri yang pertama pada tanggal 9 Maret kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar work from home, study from home menggunakan fasilitas-fasilitas pembelajaran daring yang sudah kita siapkan. Salah satunya adalah SPADA, sistem pembelajaran daring, yang ini satu-satunya Indonesia MOOCs yang kita kembangkan sejak tahun 2014. Tidak hanya platform itu, kita juga melatih 110.000 tahun yang lalu, ya tahun 2020, melatih para dosen bagaimana menyiapkan kontennya, bagaimana dari segi pedagoginya, bagaimana cara melakukan assessment kita berikan. Dan juga saat ini kita juga mengembangkan SPADA Dikti, di mana ini adalah etalasenya. Jadi semua konten pembelajaran daring yang ada di SPADA itu di-display di dalam SPADA Dikti, dan baru saja kita juga melaunching ICE Institute, Indonesian Cyber Education Institute, yang kita titipkan di universitas terbuka yang sudah melaunching Merdeka Belajar yang kemarin baru saja kita launching untuk beasiswa Kemdikbud-Ristek dalam Merdeka Belajar melalui online. Masih banyak lagi termasuk bantuan-bantuan pemerintah untuk kepada dosen-dosen kita yang mengembangkan inovasi pembelajaran daring. Ini sudah 2 tahun kita berikan ya kepada para dosen yang berinovasi di dalam model ini yang nanti akan kita display di dalam SPADA kita. Kita juga berkolaborasi dengan USAID melalui mitra kunci. Semua KKN tematik kewirausahaan kita buatkan modul baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang nanti kita display ataupun kita publish di dalam laman SPADA kita. Terima kasih. Baik, Prof, ini menarik sekali ya, Prof. Pagi kita tahu sekarang kan sedang memasuki tahun kedua ya di Indonesia. Dari yang tadi mungkin tidak memahami sampai kami akhirnya melek teknologi gitu ya, Prof ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nih kebijakan dan positioning pendidikan tinggi berbasis digital dalam roadmap pendidikan tinggi di negeri kita nih, Prof? Iya, jadi tadi sudah kami sampaikan. Jadi di dalam setiap tahun kita memberikan bantuan pemerintah baik kepada prodi maupun kepada dosen, termasuk menjadi prodi yang Center of Excellence itu juga sudah kita kembangkan sejak tahun yang lalu dan tahun ini juga demikian juga, dan roadmap ke depan tentu saja kita mendorong pembelajaran digital melalui pembelajaran daring ini kita secara masif kita berikan, termasuk bantuan-bantuan kepada perguruan tinggi yang juga learning management system-nya masih ataupun learning resources-nya masih sangat terbatas. Kita bentuk laman baru yaitu kuliah daring ataupun pembelajaran daring ataupun di platform ini yang kita kerjasama juga dengan Google. Google
dan juga kita bangun perguruan tinggi yang resources-nya masih terbatas, kita bantu juga agar juga terangkat di dalam proses pembelajaran daring, sehingga dosen dan mahasiswa nanti ke depan semuanya bisa melaksanakan pembelajaran daring yang memenuhi penjaminan mutu yang sudah kita tetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya Prof. Nah, bagaimana nih untuk sistem pendidikannya? Udah ready belum nih kira-kira nih Prof? Kepada Prof. Prof. Aris Junaidi. Oh ya, jadi sudah kami sampaikan tadi ya bahwa kita melakukan survei update itu setiap 6 bulan dan kita punya profil hasil survei bahwa kesiapan untuk baik mahasiswa, kemudian juga dosen, termasuk mahasiswa, perangkat apa yang dia gunakan itu selalu kita update setiap 6 bulan. Dan dari hasil survei menunjukkan mayoritas sudah melakukan pembelajaran daring ini. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjutin, yaitu yang pertama adalah karena keterbatasan modul yang sangat yang bermutu, artinya modul-modul pembelajaran yang memenuhi kualitas kita ini jumlahnya masih sangat terbatas. Oleh karena itu bantuan pemerintah kita gelontorkan ya sejak tahun kemarin, mendorong agar prodi maupun dosen itu menyusun modul-modul digital yang nanti akan kita display di dalam Spada kita. Saya kira saya yakin dengan adanya ini, dan juga terakhir kami mendorong semua perguruan tinggi untuk mengintegrasikan learning management sistemnya kepada platform kita yang baru saja kita berikan secara formal, dan kemarin juga sudah pertemuan dengan semua perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dengan sistem platform pembelajaran daring kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aris untuk jawabannya. Dan ini yang kita tunggu, di mana sistem pendidikan ini juga disupport oleh pemerintah ya, sehingga dari kampus-kampus yang memang atau universitas-universitas yang sudah berbasis digital ini bisa maksimal diterima oleh para mahasiswanya, mereka berada dimanapun dan kapan saja ketika mereka belajar. Silakan Prof. Aris untuk memberikan ini. Ya, terima kasih banyak. Yang pertama kami mengucapkan congratulations ya telah dibukanya UISI ini. Semoga sukses ke depan, dan tentu kepada Civitas Akademika, seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan seluruh rektor, agar pembelajaran daring ini memang hal yang sangat penting, khususnya di dalam menghadapi tantangan peradaban, revolusi 4.0 dan society 5.0. Mari kita bersama-sama mengawal agar learning outcome di dalam capaian pembelajaran, baik itu melalui daring maupun luring, itu sama-sama tercapai, tidak mengurangi kualitas learning outcome-nya. Demikian, sukses untuk semuanya, all the best.